نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأنت السيئة تتمها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. جماعة المسلمين sidang jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, termasuk nikmat Allah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, tentu pada yaumul jumu'ah sebagaimana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah fa'aksiru min salatakum, bahwasanya sesungguhnya hari yang afdal ataupun utama di antara kalian dari hari-hari di antara kalian itu adalah yang yaumul jumu'ah, maka fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah membaca salawat di dalamnya, fa inna salatakum mu'aradatun alayya, karena sesungguhnya salawat itu akan sampai kepadaku. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asharan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis yang lain disebutkan bahwa man shalla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakathu syafa'ati, barang siapa yang bersalawat kepadaku pada pagi harinya sebanyak 10 kali, sore harinya 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali khutbah ini, marilah kita hendaknya pada yaumul jumu'ah ini kita hendaknya bisa memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 21 Rabiul Awal. Alhamdulillah, banyak kaum muslimin yang merayakan salah satu momentum yang penting di bulan ini, yakni merayakan ataupun mengadakan ataupun mengingat satu momen dari kelahiran baginda Rasulullah SAW, yakni dengan mengadakan Maulid Nabi. Maka tentu hendaknya kita selain bagi sebagian kaum muslimin yang mengadakan hal itu, ada hal lain yang lebih penting bagi kita, atau paling tidak hendaknya kita tidak melupakan hal tersebut, yakni dengan kita pada bulan-bulan seperti ini, pada momentum seperti ini, hendaknya kita
inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk kita kembali membaca sirah nabawiyah. Inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk kita membaca sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tema kita, yakni apa faedahnya, apa manfaatnya dengan kita mempelajari sirah Nabi. Tentu sirah Nabi ini dari kita pelajari hendaknya bahkan sebelum masa kenabian, sebelum perang Nabi, yakni dengan kita mengetahui bagaimana sejarahnya bangsa Arab ketika itu. Selanjutnya kita mempelajari bagaimana sejarah kelahiran Nabi terus sampai tentu hendaknya kita juga menyambungnya dengan kita juga mempelajari sejarah para sahabat hingga khulafaur rasyidin. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Faedah pertama yang bisa kita dapatkan dari kita mempelajari sirah Nabi ataupun sejarah Nabi Muhammad SAW adalah bahwa dengan kita mempelajari sirah Nabi itu kita bisa meneladani Nabi terutama dalam hal masalah akhlak. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Semua telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan perjumpaan pada hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala langsung memuji Nabi. Tentu dalam hal ini menunjukkan ketinggian kepribadiannya Nabi. Dipertegas dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh telah ada pada diri engkau wahai Nabi itu adalah akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Allah Ta'ala kembali memuji Nabi dari ketinggian budi pekerti. Hal ini dipertegas dalam hadis Nabi sendiri, yakni innama bu'istu litammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak mulia. Maka jangan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari sirah Nabi, kita mengetahui bagaimana ketinggian budi pekerti Nabi. Hatta kepada orang yang mengganggu Nabi sekalipun, hatta orang-orang yang jahil kepada Nabi, bahkan dia dituduh sebagai tukang sihir, tukang tenung, tukang gila. Kalau bahasa kita perundungan pada saat ini, pembulian pada saat ini, walaupun ini konteksnya bagi anak-anak. Nabi dicaci maki, dihina, bahkan disiksa fisiknya. Nabi pernah dicekik lehernya oleh korbannya sendiri. Nabi pernah dilempari dengan onta. Tetapi dengan kita membaca sirah Nabi, kita mengalami bahwasanya Nabi dengan akhlak yang sangat mulia, dengan budi pekertinya yang sangat luhur, Nabi bisa memberikan contoh suri teladan yang baik bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Nabi tidak pernah marah. Bahkan Nabi mendoakan bagi orang-orang yang berlaku zalim kepada beliau, termasuk pada peristiwa Taif, bahwasanya ia bahkan dilempari dengan batu hingga ia berlumuran darah. Ada seorang malaikat gunung mendatangi Nabi, wahai Nabi, apakah kalau kamu mengizinkan aku, maka aku timpakan gunung kepada penduduk Taif ini. Nabi berdoa, wahai malaikat, sesungguhnya aku berharap dari keturunan mereka kelak akan menjadi pengikutku yang paling setia. Jemaah dimakanan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi ini bahkan sangat mulia. Ia juga bagaimana memperlakukan orang yang belum memeluk Islam ataupun orang yang kafir itu dengan akhlaknya yang baik. Cukup banyak kisah-kisah bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita. Ada seorang Yahudi yang terus-menerus mencaci makinya, dan ketika ia sakit, dalam sakit yang sangat kepayahan, justru Nabi lah orang yang pertama menjenguknya, sehingga si Yahudi ini pun memeluk agama Islam.
contoh-contoh perilaku perbuatan Nabi ini, terutama dalam babul akhlak ini, hendaknya menjadi satu tauladan bagi kita. Ulama mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwasanya adalah ulama mengatakan tidak ada dari satu bab kehidupan Nabi ini, ataupun bisa dikatakan bahwa seluruh sisi kehidupan Nabi dia sangat patut untuk dijadikan contoh terbaik bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah bahwa kita mempelajari sirah Nabi ini pada momentum Rabiul Awal ini, dan agar tumbuh rasa cinta dalam diri kita kepada baginda Muhammad SAW, Nabi kita yang kita cintai, kita sayangi. Bagaimana agar tumbuh rasa mahabbah kita ini? Maka tidak lain bagi kita dengan kita mempelajari peri kehidupan Nabi itu sendiri. Maka pantas Allah Ta'ala juga langsung memuji Nabi sebagaimana termaktub dalam surah At-Taubah 128. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang berasal dari kaummu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan kalian yang kalian alami. Dan Nabi sangat menginginkan keimanan, keselamatan kalian. Nabi juga sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana perjuangan Nabi agar sahabat-sahabatnya, agar kaum Quraisy, agar kaum pada saat itu, umatnya pada saat itu memeluk Islam. Bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana dia pun merasakan penderitaan kaum muslimin ketika itu. Karena tidak hanya Nabi yang disiksa, kaum muslimin pun ketika itu juga mendapat siksaan dari kaum kafir ketika itu. Terasa berat oleh Nabi, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sangat menyayangi umatnya. Luar biasa kalau kita baca sejarah Nabi, bagaimana Nabi bahkan rela. Pada ketemu di masa Nabi, seorang yang sangat kaya raya, seorang pedagang yang sukses, dia habiskan kekayaannya untuk berdakwah, untuk mengajarkan umatnya. Nabi juga bahkan rela diusir dari kampung halamannya dengan dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi juga rela meninggalkan keluarganya, bahkan ia bahkan diperangi oleh kaumnya sendiri. Tidak lain karena ia cinta kepada kita. Maka sepantasnya lah kita pun hendaknya mencintai dia. Disebutkan dalam akhir riwayat bahwasanya akhir riwayat Nabi, kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ummati, ummati. Maka hendaknya sejarah ini kita baca kembali agar kita memahami bahwasanya Nabi begitu sangat mencintai kita, umatnya. Ada hadis yang menyebutkan nanti akan ada orang yang sangat dekat dengan diriku. Para sahabat berlomba-lomba ketika itu, berharap dirinya. Siapa ia wahai Nabi? Siapa ia wahai Nabi Muhammad? Nabi berkata, kelak akan ada orang-orang yang sepeninggalku, orang yang tidak pernah bertemu denganku, kata Nabi, tetapi dia sangat mencintaiku. Kalaulah para sahabat sangat mencintai Nabi karena mereka langsung berjumpa dengan Nabi, tetapi kita, termasuk kita yang saat ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah melihat wajah Nabi, kelak kita juga bisa bersanding kalah dengan Nabi. Yakni adalah dengan cara kita bagaimana kita terus mengikuti Nabi, ittiba Rasul, mengikuti jejak langkahnya, sekaligus bagaimana kita bisa mencintai Nabi. Faedah yang ketiga, dengan kita mempelajari sirah Nabi ini, kita bisa mengetahui bagaimana manhaj, bagaimana metodologi, bagaimana pola gerakan Nabi, bagaimana cara Nabi berdakwah kepada umatnya, bagaimana cara Nabi mentarbiyah umatnya. Sesungguhnya sejarah Nabi ini sangat luar biasa.
Ada banyak para ulama menjelaskan bahwasanya sesungguhnya ada satu rahasia dari perjalanan Nabi ini. Jika kita tilik, jika kita analisa, ia bisa menjadi satu pola bagaimana cara kita menterbiah umat termasuk pada saat ini. Bukankah kondisi-kondisi kita juga tidak kurang lebih ataupun sama dengan kondisi pada masa Nabi? Bukankah masih banyak orang-orang kafir pada masa kita ini? Bukankah ada orang-orang yang munafik pada saat ini? Bukankah hampir sama kondisi ataupun kita katakan jahiliyah pada masa lalu sama dengan jahiliyah pada masa sekarang ini? Artinya peri kehidupan Nabi itu mulai dari masa kecilnya. Nabi dididik dengan fase keyatimannya. Ingin mengajarkan bahwasanya kalau ingin kita mencetak para pemimpin, menyiapkan generasi terbaik kita ini, ada namanya fase keyatiman. Tidak berarti yatim itu orang yang tidak ada orang tuanya saja. Banyak anak-anak yatim yang mana mereka juga yatim walaupun ada orang tuanya. Dalam artian orang tuanya tidak pernah mengajarkan kepada mereka pengajar yang baik tentang agama. Banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya celaka, bahkan meninabobokan anak-anaknya. Tidak mengajarkan, tidak bimbing anak-anak. Bukankah ia yatim dalam artian yatim tidak diberi pendidikan ataupun alat yang baik. Setelah fase keyatiman itu ada fase mengembala. Ini masa penggemblengan. Tidak bisa kita harapkan anak-anak kita ini menjadi pemimpin hebat, menjadi orang besar pada masanya. Kalau ia pada masa kecilnya justru dininabobokan, justru diberi fasilitas-fasilitas yang membuat mereka lalai. Nabi pada masa kecilnya ada fase mengembala. Seterusnya ada fase berdagang. Bagaimana pentingnya ekonomi di dalam agama ini. Nabi diajarkan berwirausaha. Sudahkah kita ini diajarkan? Bukankah sekarang ini kita diajarkan lebih menjadi perilaku konsumtif? Kita diajarkan untuk kita senang berbelanja. Kapan kita diarahkan? Kapan kita diajarkan kita ini bisa berdagang? Suka berwirausaha. Sebagaimana Nabi dulu pernah berdagang bahkan lintas negara. Ada fase menikah. Nabi menjalani kehidupan rumah tangganya sampai nanti fase kenabiannya. Termasuk ternyata peri kehidupan Nabi ini bisa menjadi pola bagaimana kita membangun, menyiapkan generasi umat ini. Termasuk bagaimana cara menterbiah umat yang terbaik. Termasuk bagaimana cara berdakwah yang baik. Maka tentu ini nanti membutuhkan kajian yang lebih luas. Jamaah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 3 hal faidah ini hendaknya bisa menjadikan kita. Selain memang ada yang merayakan dari sisi maulidnya saja, tetapi ada hal yang lain yang hendaknya tidak kita lupakan juga. Yakni inilah kesempatan juga bagi kita untuk kita mempelajari, membuka kembali bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana sejarah perjuangan para sahabat, bagaimana sejarah para khulafaur rasyidin, bagaimana sejarah para mujahid Islam, hingga kita juga mendapatkan hidayah Allah lewat para mujahid dakwah tersebut. Maka semoga kita juga dalam hal ini juga turut, dan ini merupakan wahyu yang pertama yang justru kita tinggalkan. Bukankah wahyu pertama Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW itu berupa ayat perintah untuk kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudahkah kita membaca surah Nabi? Sudahkah kita membaca buku-buku tentang kehebatan Islam itu sendiri? Maka semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini untuk muslimin lain kembali kita menjadikan Rabiul Awal yang momentum untuk kita kembali bisa menapaktilasi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa shukran. Wa nafa'ani wa iyyakum wa iyyakum. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan
رسله والسلام على رسله كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب بدعوة قاضي الحاجات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى والحسنة والسيئة لعلكم تذكرون فاذكروا